Shalom, selamat bertemu kembali melalui YouTube Kongregasi OSF Sibolga. Kami sampaikan salam sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus kepada semua yang aktif mendengarkan renungan ini. Semoga kita selalu mengalami sukacita, bahagia, dan damai sejahtera. Mari kita awali renungan ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Belas Kasih dan Maha Pengampun, kami mengundang Engkau hadir dalam hati dan budi kami, supaya kami dapat mendengar dan merenungkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari Minggu Prapaskah kelima ini, Bunda Gereja Kudus merenungkan Injil Yohanes bab 8 ayat 1-11, yaitu tentang perempuan yang berzina. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit, berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang." Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Injil Yohanes bab 8 ayat 1-11 menampilkan kisah penyadaran yang istimewa dalam memperjuangkan kesucian hidup. Sikap Yesus terhadap yang dianggap salah maupun yang menganggap diri benar sungguh menakjubkan. Yesus mau mengembangkan kehidupan menjadi sempurna dan bukan hanya bisa menyalahkan yang gagal. Apa yang menjadi pokok pewartaan yang disampaikan oleh penginjil? Ada pelbagai sikap ditunjukkan. Sikap kaum Farisi dan ahli Taurat hanya mau mempersalahkan dan kalau bisa menyalahkan Yesus. Sedangkan Yesus sendiri tidak segera mengambil keputusan tentang kesalahan, melainkan memperhatikan nasib orang. Zina memang dilarang. Hukumannya adalah dirajam. Tetapi apa yang menyebabkan perzinahan juga perlu diperhatikan, bukan hanya peristiwa zina sendiri. Maka terhadap provokasi itu, Yesus bersikap tenang. Ia bahkan menolak dijadikan hakim persoalan pengadilan. Yesus tidak mengatakan pro maupun kontra terhadap peraturan. Yesus juga tidak bersedia memberikan hukuman di dunia ini. Yesus hanya menyampaikan penyadaran ini. Siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah dia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Yesus mengajak orang mawas diri dan memperlakukan orang yang bersalah secara berhati-hati. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, puncak kisah ditemukan dalam pertemuan Yesus dengan perempuan yang dianggap berzina. Sesudah semua pergi, Yesus menyampaikan catatan pribadi kepada perempuan itu. "Pergilah, aku tidak menghukummu. Jangan melakukan dosa lagi." Inilah tindakan seorang pendidik yang ulung. Yesus menyatakan diri sebagai pengampun bagi orang yang mau bertobat.
Pengampunan sejati berarti menerima orang, juga kegagalan yang pernah dialaminya, beserta kesediaan untuk melaksanakan yang baik. Yesus mendahului menampakkan pengampunan Allah dan kita menerima pengampunannya. Yesus mengangkat martabat kaum perempuan. Betapa bahagianya perempuan itu saat Yesus tidak menghukumnya, tetapi memberinya kesempatan untuk memperbaharui dirinya dan masa depannya dalam kasih Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Minggu Prapaskah kelima ini, Allah memberi kesempatan kepada semua untuk memanfaatkan pembaruan hidup secara maksimal. Allah memang memberikan kesempatan sampai saat akhir. Hanya kalau kesempatan itu ditolak, Allah membutuhkan keterbukaan hati setiap orang. Marilah kita menyadari dengan sungguh-sungguh dosa dan kerapuhan kita, supaya kita pantas dan layak mengalami pengampunan dan belas kasih Allah. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, Putramu telah menyerahkan nyawanya dan wafat di kayu salib demi keselamatan dunia. Semoga dengan pertolongan-Mu kami meneladan cinta kasih-Nya. Demi Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Shalom.